Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasiswa Mami dari kelas AK401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai PT Simori Mountain Dairy. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuanisa Aisanafi selaku dosen membimbing kami selama 1 semester ini. Simori Mountain Group atau yang biasa kita kenal sebagai Simori Group adalah produsen produk makanan dan minuman kemasan berbasis protein di Indonesia. Nah, dengan yogurt dan sosis premium sebagai produk andalan mereka. Didirikan pada tahun 1993, grup ini saat ini memproduksi daging-daging olahan, produk susu dan telur dengan berbagai macam merek, misalnya seperti merek Simori, merek Kenzler, dan merek Besto yang dijual melalui berbagai macam channel termasuk modern and traditional retailers, food service, and team direct selling. Dan untuk team direct sellingnya ini mereka memberdayakan wanita. Mereka memberi julukan kepada para timnya dengan sebutan Miss Simori, seperti itu. Lalu grup ini dia berbasis di Jakarta, tapi dia mempunyai beberapa fasilitas manufaktur di beberapa tempat, misalnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, di sini ada beberapa produk dari PT Simori Mountain Dairy dan anak perusahaannya. Di sini ada yogurt Simori dengan berbagai macam pilihan rasa, lalu ada nugget dengan merek Kenzler, dan ada mayones dengan merek Euro Gourmet. Berdasarkan data yang saya ambil dari Indo Premier pada 31 Juli 2023 kemarin, perusahaan Simori ini dia memiliki kode CMRY. Nah, di sini dia mengalami kenaikan atau gain sekitar 7,9% atau sekitar Rp310 dan ditutup dengan harga 4.210. Dia juga memiliki market cap yang cukup liquid, cukup besar, 33,4 triliun. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel yang udah saya coba buat. Dan kenapa tabelnya di sini saya cuma ambil data dari 2022 sama 2023 aja, soalnya perusahaan ini dia baru IPO di BI itu tanggal 6 Desember 2021. Dan pada saat itu mereka juga bisa menghasilkan dana sekitar 6,33 triliun. 3,66 triliun maksudnya. Di sini kita bisa lihat untuk data laba, aset, dividen, return on asset, dan return on equity-nya, dia selalu mengalami kenaikan dari tahun 2002 ke 2023. Untuk labanya di sini dari 1 triliun, 60 miliar naik menjadi 1 triliun 188 miliar. Untuk asetnya di sini dari 6,2 miliar naik menjadi 6,4 miliar. Dan untuk dividen mereka juga rajin membagikan dividen per tahun. Di tahun 2022 mereka membagikan dividen sebesar Rp63 per lembar saham, dan untuk tahun 2023 mereka membagikan dividen sebesar Rp70 per lembar saham. Dan untuk return on asetnya, dia juga mengalami kenaikan dari tahun 2022, mengalami kenaikan dari 17% ke 18,4% di tahun 2023. Dan untuk return on equity-nya juga mengalami kenaikan dari 20% ke 21,4% di tahun 2023. Selanjutnya kita akan bahas mengenai anak perusahaan dari PT Simori Mountain Dairy. Nah, di sini dia memiliki 3 anak perusahaan. Yang pertama ada PT Makro Sentra Niaga Boga, PT Makro Prima Pangan Utama, dan yang terakhir adalah PT Java X Specialities. Untuk PT Makro Sentra Niaga Boga ini dia memiliki kegiatan usaha di bidang distributor. Pertama kali didirikan pada tahun 2004 dan presentasi kepemilikan perusahaan ini itu dia sekitar 99,99%. Sebenarnya ketiga anak perusahaan ini kepemilikannya presentasinya juga sama, 99,99%. Lalu untuk anak perusahaan yang kedua, PT Makro Prima Pangan Utama, itu dia kegiatan usahanya pengolahan makanan dan pengalengan. Domisilinya di Tangerang dan mulai operasinya. Di sini ada perbedaan data di bagian website untuk PT Simori. Saya lihat di sana tahun 1993, tapi di sini ditulis di laporan keuangannya 1992. Lalu untuk PT Java X Specialities, dia industri olahan telur. Dia perusahaan pertama di Indonesia yang memiliki
atau yang memproduksi telur cair pasteurisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pencatatan laporan keuangan yang digunakan. Ada 3 pilihan ya, konsolidasi, ekuitas, dan biaya. Nah, di sini untuk PT Simori ini dia menggunakan konsolidasi. Karena apa? Bisa dilihat di sini presentasi kepemilikan PT Simori atas anak-anak perusahaannya itu sebesar 99,99%. Lalu kita coba lihat di sini. Bisa dilihat di sini PT Cisarua Mountain Dairy dan entitas anaknya, catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini kepentingan non-pengendali. Non-pengendali itu maksudnya anak perusahaannya ya. Bisa dilihat di sini, ini kan laporan keuangan PT Simori, tapi di bagian dalamnya sini juga dia mencatat laporan keuangan dari PT anaknya. Di sini ada PT Makro Sentra, PT Makro Prima, dan PT Java. Semua laporan keuangannya di sini ada. Di sini laporan posisi keuangannya, laporan aset lancar, laporan penjualan neto, dan semacamnya. Sekian dari saya, Mahasiswa Mami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.